Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir. Waktu di kajian tafsir sebelumnya sampai membahas tentang Al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Walaupun dari hadis yang kemarin juga ada yang mengatakan bagaimana Bismillah adalah memulai surat, kecuali surat At-Taubah. Jadi kalau membaca di awal surat, maka membaca Bismillah terlebih dahulu. Sedangkan jika tidak ada Bismillah di mushafnya, maka tidak perlu membaca Bismillah. Maka juga ketika membaca di tengah surat atau membaca ayat tertentu di tengah-tengah surat, maka itu juga tidak perlu membaca Bismillah. Juga Bismillah itu adalah bagaimana selain awal surat itu, yang mengawali bacaan itu adalah beberapa amalan juga memakai sebelumnya adalah Bismillah. Jadi apakah Bismillah termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah? Tentu apabila kita melihat tafsir ini adalah ayat yang pertama. Setiap tafsir pasti membahas Bismillah, ada Bismillah itu. Walaupun nanti ada secara khusus di tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang bagaimana fikih Bismillah itu. Tapi di sini juga dimasukkan oleh Abu Yahya Marwan bin Musa, di mana dia berkata, saya memulai membaca surat Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah sambil memohon pertolongan kepadanya agar dapat membaca firman-Nya. Maka memahami maknanya juga dan mendapatkan atau mengambilnya sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu harus dijadikan petunjuk. Dengan bacanya juga dengan Bismillah, itu sudah menjadikan dirinya itu mengikrarkan dirinya, menyatakan dirinya agar Al-Quran menjadi petunjuk. Sedangkan banyak di kita membaca Al-Quran kemudian khatam sekian kali, lulus sekian kali, tapi tidak menjadikan petunjuk. Apalagi dengan mudahnya dia membela orang yang melecehkan Allah dan Rasulnya. Apalagi dia membela orang yang melecehkan Al-Quran. Itu adalah orang yang dimana disifatkan di dalam Al-Quran itu adalah kadzdzab, orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Nanti kalau kita sampai juga ada kazzabu bi ayatina. Jadi ada yang kadzdzab, yang dusta terhadap ayat-ayatnya. Yaitu yang dimaksud adalah ayat-ayat qauliyah,
ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang didustakannya sampai dilecehkannya. Inilah bagaimana orang-orang kafir juga sudah diperingatkan di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir pasti sudah diantaranya ketika Bani Israel diperintah fala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikannya sedangkan kau mengetahuinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bani Israel mengubah sebagian isi dari kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu sendiri. Itulah bagaimana lumrah juga. Kemudian orang Yahudi juga kita akan mempelajari dari ayat 7 juga ini termasuk. Mereka itu bagaimana sudah mengotak-atik isi kitab Injil, tahrif dari kitab Injil itu sendiri, sehingga mengotak-atiknya, mengubahnya, kemudian menyembunyikan ayat-ayat yang mereka tidak sukai. Nauzubillah min dzalik. Itulah bagaimana orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ini sudah kafir harfi, kafir yang kasar terhadap umat Islam. Inilah bagaimana sebagai tambahan juga bagaimana Al-Quran, karena hati-hati mereka fi qulubihim marad, ada penyakit. Bagaimana Allah sifati orang-orang kafir, sawaun alaihim andatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apabila kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, itu sama saja, tidak akan mendengar, tidak akan beriman. Ya, jadi apalagi diangkat sebagai pemimpin, tidak akan bisa mensejahterakan. Inilah bagaimana hikmahnya Islam, tidak boleh mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir. Yaitu sebagai tambahan, karena saya juga ingin memberikan pencerahan terhadap apa yang terjadi. Kita lanjut saja. Jadi setiap pekerjaan yang baik, maka hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Seperti makan, minum, juga menyembelih hewan, menaiki kendaraan, membaca Al-Quran di awal surat. Jadi membaca Al-Quran tapi di awal surat, bukan di tengah surat. Karena sebagian di kita kalau Al-Fatihah sudah selesai, ya maghdubi alaihim waladdallin, kemudian amin, lalu bismillahirrahmanirrahim. Tapi membacanya bukan dari awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Nah, itu keliru itu. Keliru. Karena bismillah ini adalah awal dari, kalau membaca awal surat. Kadang juga murid-murid mungkin dari anak kecil yang belum paham juga selalu kalau membaca di tengah-tengah itu selalu pakai bismillah. Itulah keliru sebenarnya. Perlu untuk diingatkan, walaupun kalau anak kecil tentunya diingatkan tidak dengan cara yang langsung, tapi dengan cara tentunya dengan cara yang lembut, karena apalagi anak kecil masih polos yang dia yakini, sehingga bagaimana terbawa-bawa sana kemari. Dan juga itu di Arisalah ada yang namanya bagaimana dia itu dari kecil lulus dari TK, kemudian hafal dari sebagian ayat Al-Quran, tapi setelah belajar di masjid lain
akhirnya dia salamullah gitu. Nah itulah bagaimana polosnya anak kecil sehingga terbawa-bawa oleh gaulan yang lain gitu. Karena itu juga dengan cara yang lembut lah, mendidik. Begitu juga Bismillah adalah ketika mengunci pintu masuk rumah dan keluar rumah. Sudah apa ya doa-doanya? Saya pikir nggak usah dikasih tahu. Masuk masjid dan keluar masjid juga baca asma Allah. Dan setiap asma Allah itu bukan hanya Bismillah. Jadi Bismillah itu salah satu asma Allah. Tapi asma Allah bukan Bismillah saja. Alhamdulillah, Subhanallah termasuk asma-asma Allah. Di antara nama-nama Allah yang terpuji. Seperti juga kalau naik kendaraan tidak Bismillah, tapi Subhanalladzi istaghfara lana, atau tidak apa-apa Bismillah kemudian Subhanalladzi istaghfara lana dan seterusnya. Dan juga membaca ketika masuk WC, Allahumma inni a'udzubika, tidak baca Bismillah. Tapi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranaka. Dan juga menyebut asma Allah, menyebutkan salah satu sifat Allah yaitu Ghafar, yaitu Maha Pengampun. Jadi yang dimaksud adalah menyebut nama Allah dalam setiap perbuatan. Begitu juga menulis surat, sebagaimana Rasulullah ketika menulis surat kepada para pembesar ketika Raja Najasyi atau Raja di Ethiopia dan seterusnya agar masuk Islam memakai Bismillah. Dan beberapa dalam riwayat itu ada satu riwayat yang bagaimana Rasulullah tidak sempat menjumpai negaranya, karena itu juga ketika itu Rasulullah melakukan sholat ghaib di sana. Jadi sholat ghaib itu menyolatkan mayit yang meninggal ketika tidak mungkin disolatkan oleh kaum muslimin di negaranya. Kalaupun misalnya disolatkan oleh kaum muslimin di negaranya, maka tidak perlulah sholat ghaib. Tapi kalau sudah tidak disolatkan oleh kaum muslimin di negaranya karena tidak ada yang menyolatkannya, maka itu yang disunatkan sholat ghaib. Itu juga hendak berwudu Bismillah juga. Dan itu dan sebagainya adalah setiap perbuatan diawali dengan menyebut nama Allah. Apakah itu Allah? Jadi Allah itu adalah zat, nama zat yang maha suci. Jadi dalam tauhid juga kalau sudah dalam ini ada mengenal nama Allah. Tapi sini juga dijelaskan bahwa Allah itu adalah lam jalalah. Lam jalalah itu adalah terdiri dari huruf lam, dan lamnya ada dua, sehingga ditebalkan dibaca juga tidak Allah atau Allah, gitu kan, tapi Allah tebal bacanya. Karena lamnya ada dua, serta ini adalah jalalah, penuh dengan kemuliaan, dengan maha suci, sehingga itulah ciri-cirinya tidak ada yang selainnya. Begitu juga tidak ada yang disembah selain Dia. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Tentunya penyembahan kepadanya harus disertai rasa cinta, rasa ubud, khauf, khasyah, takut, juga raja, berharap kepadanya. Adapun khauf bisa jadi juga adalah takut tapi dengan menyandarkan diri kepadanya. Tapi kalau khasyah adalah takut dari benar-benar takut atasnya, benar-benar takut atas apapun yang kekuasaannya, takut
apa yang dihadapkan kepada Allah. Jadi takut kepada Allah saja. Karena khasyah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena itu juga tidak boleh membunuh anak kecil atau tidak boleh membunuh anakmu. Kalau dulu kauladakum khasyata imlaq. Janganlah membunuh anakmu hanya karena takut miskin. Tidak boleh. Karena itu juga khasyah tidak boleh hanya karena takut miskin. Itulah takut yang berlebih-lebihan. Maka itu juga Allah adalah dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya hanya saja kami memberikan ini, makanan ini adalah mengharap ridho darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu jaza au bala syukur. Dan dia tidak membutuhkan balasan atau tidak membutuhkan balasan dari kita dan tidak membutuhkan terima kasih. Padahal Allah sudah memberikan nikmatnya dengan sangat banyak, tidak terhingga. Tapi Allah tidak membutuhkan terima kasih. Itulah bagaimana Allah tidak membutuhkan makhluknya. Seandainya makhluknya tidak bertasbih, tidak ibadah kepada Dia, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Ataupun kalau misalnya makhluknya semuanya beribadah kepadanya, bertasbih kepadanya, memujinya, tidak akan menambah kekuasaannya. Kekayaannya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Begitu juga kekuasaannya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Karena itu juga yang membutuhkan itu adalah makhluknya atau ciptaannya adalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat bahwa begitu juga nanti kita sampai ya karena berdoa ya karena nasta'in. Mengapa berdoa seperti itu dalam surat Al-Fatihah itu? Karena bagaimana saking si hamba itu adalah membutuhkan kepada Rabb-nya. Kemudian jadi itu adalah dari Bismillah. Jadi adalah bagaimana pernyataannya, adalah bagaimana tafsirannya. Kemudian Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau beda kalau beberapa tafsiran, tapi kalau juga ini tafsirannya mengambil satu kalimat. Jadi sudah Bismillah, sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah dengan Ar-Rahim hampir sama namanya, dan juga ini adalah kasih sayang. Tapi perbedaannya bagaimana Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah, yaitu juga asma Allah ini juga yang memberi pengertian bahwa Allah memiliki rahmat, kasih sayang luas, mengena kepada semua makhluknya. Jadi semua yang diciptakannya merasakan rahmatnya, di mana Dia berikan rahmat ini kepada makhluknya hanya satu saja ketika di dunia ini. Dan itulah bagaimana rahmat yang atau rahmat yang diberikannya itu adalah bagaimana sangat dirasakan. Sehingga bagaimana seorang hewan bisa si ibunya itu menyayangi anak-anaknya, atau ibu kita menyayangi anak-anaknya, dan juga saling mengasihi antara manusia yang satu dengan yang lain. Itu adalah sifat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar dari sifat ini, dia keras, merampok, atau dia itu sudah bunuh dan seterusnya, berarti dia sudah tidak memanfaatkan anugerah Allah. Dia sudah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka itu juga
lain takasub, lazi dan nakum. Jadi apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya itu. Ditambah kita mengasihi satu orang, kita juga dikasihi oleh orang lain. Itu adalah sunnatullah. Sebagaimana juga malaikat juga diperintahkan oleh Allah ketika Allah mengetahui bagaimana ada hambanya yang saling mencintai, yang saling menyayangi, maka Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, sayangilah dia, dia adalah orang yang penyayang. Kemudian para malaikat memberitahukan kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, bahwa orang ini adalah orang yang penyayang, maka sayangilah dia. Kemudian beritahukan kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, dia adalah orang yang penyayang, maka sayangilah dia. Sampai ikan saja mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah luar biasanya rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Itulah bagaimana rahmat ini, bagaimana akan dirasakan kepada seluruh makhluk. Dalam surat Hud juga Allah firman dalam surat Hud ayat yang ke-6, surat ke-11, coba buka surat ke-11 ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya sudah dijamin Allah rezekinya. Dia tidak mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi rezeki itu tidak, kadang-kadang tidak hafal lah di mana tempat rezeki itu. Semut saja yang kecil berputar-putar, akhirnya dia merasakan bau makanan dari sekian meter dan dia mendapatkan makanan. Ular saja juga mendapatkannya, sapi mendapatkannya. Maka itu juga, apalagi manusia yang diberikan akal, diberikan hati, diberikan bagaimana penciptaan yang istimewa, yang sempurna, seharusnya tidak perlu juga khawatir terhadap rezeki Allah yang sudah dia persembahkan kepada hambanya, kepada hamba-hambanya. Karena itu juga tempat penyimpanan dari rezekinya itu tidak diketahui. Karena itu juga kita harus mencari dari karunia-Nya. Begitu juga, karena itu juga semuanya sudah ditulis dalam kitab yang nyata, maksudnya Lauhul Mahfuz. Itu tentang sifat rahmannya Allah. Kemudian juga sifat rahimnya. Sifat rahim ini adalah Allah Maha Penyayang, sama kalau terjemah sama Maha Penyayang. Tapi ini adalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Ada beberapa yang dimaksud dalam rahim ini. Bisa jadi ketika di dunia itu adalah mendapatkan rahmat satu, tapi yang satu ini bercabang-cabang. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat yang kedua. May yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Dan dialah yang membuka, Allah yang membuka dari rahmatnya, fala mumsika laha. Dan kalaupun rahmatnya itu akan diberikan kepada seseorang, tidak akan bisa yang menahannya. Mau 100 orang atau 1000 orang yang berusaha untuk menahan dari rahmat Allah, tidak akan bisa yang menahannya. Oh, yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan kalau Allah sudah menahan dari rahmatnya,
menimpakan azab kepada seseorang, maka tidak akan bisa yang memberikan keselamatan sekalipun 1000 orang, tidak akan bisa. Karena itu juga inilah bagaimana rahmat Allah. Begitu juga di akhirat khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan di surat Fatir itu ini kepada setiap manusia, linnas, pada setiap manusia. Inilah bagaimana nanti ada khusus mengapa juga itu kasih sayang Allah juga kan adalah bahwa barok masalil mukminin, diberikannya hidayah Al-Quran melalui Al-Quran ini